Debat pemilihan Presiden 2024 digelar sebanyak 5 kali. 2 debat dilaksanakan di tahun 2023 dan 3 debat dilaksanakan di tahun 2024. Debat perdana Cawapres 2024 digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat 22 Desember 2023, yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan durasi waktu 120 menit ini merupakan debat terakhir yang diselenggarakan di tahun 2023. Tidak jauh berbeda dengan debat Capres sebelumnya, serbuan pertanyaan dan lontaran argumentasi kian menyelimuti debat Cawapres tersebut. Salah satu fokus perhatian adalah pernyataan dan pertanyaan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, yang dinilai cukup menyita perhatian. Pasalnya, Gibran yang sebelumnya diragukan tampil meyakinkan dalam debat perdana Cawapres tersebut. Walaupun juga diakui bahwa kedua Cawapres lainnya juga berhasil tampil sesuai porsinya. Yang mesti diperhatikan adalah debat Cawapres juga ini adalah salah satu arena di mana masyarakat akan melihat image yang dimunculkan oleh para kandidat. Ya, apakah dia pandai bicara, apakah dia menguasai panggung, apakah kemudian dia mampu menjawab semua permasalahan atau tidak. Nah, di sini kita lihat. Nah, istilah kemudian shot on target itu sebenarnya kan urusannya bukan pada menguji kemampuan menjawab, karena saya kira ketiganya kan punya pengalaman ya, ketiga Cawapres ini kan punya pengalaman, meskipun mungkin ada yang masih muda, ada yang sudah sangat berpengalaman dan seterusnya, tapi paling tidak punya pengalaman lah. Paling tidak kita bisa melihat bahwa mereka bisa menjawab. Nah, cuman memang ada beberapa pertanyaan yang sengaja disiapkan dalam kerangka, kalau saya melihat ya, dalam kerangka ini jadi perdebatan kan misalnya pakai singkatan. Yang singkatan itu kan jadi pertanyaan. Akhirnya kan kemudian muncul di media banyak orang membuat singkatan yang kemudian orang bisa bikin sendiri gitu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan, karena kan tentu kalau singkatan kan tidak semua orang mengingat. Tapi kan kemudian ini karena debat, ini kan bisa jadi membawa image bahwa ada sesuatu yang dia tidak tahu dan diketahui oleh yang lain. Kan ini sebenarnya kan adalah upaya untuk mendowngrade. Ya, mencoba untuk menunjukkan image bahwa ternyata dia tidak tahu. Bahwa ternyata ada yang selama ini dikhawatirkan tidak punya banyak pengalaman, tidak tahu dan seterusnya, ternyata bisa menanyakan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Meskipun kemudian menjadi pertanyaan, menjadi perdebatan apakah itu menjadi etik atau tidak etis menanyakan singkatan, begitu ya, itu yang ada. Jadi kalau saya lihat ya dalam konteks ini kita bisa melihat ya yang banyak kemudian meskipun mereka saling menyerang, saya kira waktu itu ya masing-masing melihat, karena kan Cak Imin saya kira Cawapres nomor 1 diserang dengan pertanyaan singkatan itu tadi ya, terkait dengan perekonomian syariah, saya kira itu ditanyakan meskipun lupa. Tapi kan kalau kemudian sudah tahu arahnya kebijakan harus seperti apa kan, jadi singkatannya saja yang jadi masalah, sesuatu yang barangkali tidak semua juga orang tahu, gitu ya. Itu yang pertama. Itu jadi saya kira mungkin itu memang sengaja disiapkan untuk menarget menunjukkan kepada yang lain bahwa ada sesuatu yang diketahui ini yang tidak diketahui. Pertanyaan yang dilontarkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tentang State of the Global Islamic Economy atau SGIE di debat Cawapres 2024 sontak menjadi perbincangan. Pasalnya, Cak Imin terang-terangan mengaku tidak memahami istilah yang ditanyakan Gibran tersebut. Bukan hanya itu, lontaran pertanyaan yang dianggap cukup membingungkan lawan adalah saat Gibran bertanya mengenai carbon capture storage kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Profesor Dr. Pil Sukri SIP MSI, mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi ketika debat berlangsung. Profesor Sukri menyoroti bahwa di luar daripada itu, ketiga Cawapres berhasil mengikuti jalannya debat hingga selesai dan tidak mati kata. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV.